Karena Bu Sinta, Pak Adi, dan teman-teman mahasiswa, kita mulai saja nggih. Udah 13.21. Monggo Mas. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di mana kita masih diberi kesehatan dan kesempatan di siang hari ini. Di siang hari yang cerah ya, di puasa hari ke-23 ya, 23. Ya, sholawat serta salam kita aturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada siang hari ini memang agenda yang harus kita sampaikan, maksudnya perlu disampaikan ke teman-teman mahasiswa bahwa ada peluang-peluang bagi mahasiswa untuk bisa mengikuti pertukaran pelajar ya. Nah, di mana nanti dalam kesempatan kali ini dari pihak Prodi mungkin nanti akan diwakili oleh Bu Sinta dan Bu Erna yang akan mewakili terkait sosialisasi beasiswa pertukaran pelajar khususnya bagi teman-teman semester 3 dan sampai semester 7 gitu ya. Nah, di mana nanti acara sosialisasi beasiswa pertukaran pelajar ini nanti akan terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama nanti ada pembukaan, yang kedua nanti ada pemaparan materi. Yang pertama nanti dari Bu Sinta, yang selanjutnya mungkin akan ditambahkan oleh Bu Erna ataupun Pak Adi. Yang berikutnya nanti diskusi. Nah, diskusi nanti harapannya nanti banyak teman-teman mahasiswa yang bertanya ataupun kepo-kepo ya, maksudnya sosialisasi ini, maksudnya peluang-peluang beasiswanya nanti seperti apa, dan untuk bisa mendapatkan itu nanti seperti apa gitu ya. Nanti silakan teman-teman mahasiswa yang sudah join di sini nanti banyak bertanya gitu ya. Terus nanti penutup ya setelah itu. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Dr. Insinyur Rena Setia STMT IPM selaku Ketua Program Studi dan juga Ibu Sinta Amelia STMN yang juga hadir nanti sebagai pemateri yang akan menjelaskan terkait sosialisasi beasiswa pertukaran pelajar, dan juga kepada Pak Adi Permadi juga sebagai tim MBKM Program Studi Teknik Kimia Medan. Tidak memperpanjang prolog yang saya berikan, kita masuk ke acara pertama. Untuk memperlancar acara sosialisasi beasiswa pertukaran pelajar gitu ya pada siang hari ini, marilah kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, meja acara yang kedua mungkin sambutan sedikit dari Bu Erna mungkin saya mohonkan kepada Ibu Erna selaku Kaprodi Teknik Kimia Wadi. Waktu dan tempat saya persilakan. Monggo Bu Erna. Terima kasih Pak Agus atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amin, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia-Nya sehingga hari ini kita masih diberikan kesehatan, keselamatan. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kemudahan semua urusan, termasuk urusan hari ini terkait pertukaran pelajar. Terima kasih pada Pak Agus, Bu Sinta, Bu Adi, dan Mbak mahasiswa semua yang sudah berkenan hadir pada kesempatan kali ini. Jadi MBKM atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini merupakan program pemerintah yang sudah digulirkan dari mulai tahun kemarin, tahun 2020, dan implementasinya juga sudah mulai dilaksanakan pada semester lalu. Ada berbagai macam program terkait MBKM ini, dan alhamdulillah untuk menjalankan program ini kita mendapatkan bantuan hibah untuk kerjasama kurikulum dan implementasi MBKM. Nah, harapannya dengan adanya hibah tadi akan semakin memudahkan, memperlancar kita dalam mengimplementasikannya. Jadi yang namanya MBKM ini adalah konsep dari pemerintah dalam upaya mahasiswa itu mendapatkan link and match antara dunia industri, dunia usaha, dan perguruan tinggi kampus. Sehingga harapannya nanti mahasiswa itu begitu nanti masuk ke dunia kerja tidak akan terjadi gap atau tidak akan terjadi kekagetan mahasiswa alumni nantinya untuk masuk ke dunia industri tadi. Sehingga dari MBKM ini nanti akan ada hak
Dan dari program tadi ada hak mahasiswa untuk belajar selama 3 semester maksimal selama belajar di perguruan tinggi. Nah, nanti apa saja programnya itu nanti akan kita bahas sekilas nanti di bagian saya nanti ya. Insya Allah nanti kita akan diskusi juga tentang peluang-peluang apa saja itu. Jadi di kesempatan kali ini nanti kita tidak akan membatasi diskusi untuk pertukaran pelajar saja. Nanti dimungkinkan nanti kita akan berdiskusi juga tentang peluang melakukan kegiatan terkait MPKM dari kegiatan-kegiatan yang lainnya. Nah, demikian sekilas dari apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan mahasiswa semua yang ada di sini maupun yang belum bisa hadir itu nanti akan mendapatkan informasi yang akurat terkait program-program yang ada dan kemudian mempunyai dalam bahasa Jawanya itu mempunyai kerentak, mempunyai niat untuk bisa mengikuti program-program tadi sebagai bagian dari pengembangan diri untuk semua mahasiswa kita. Nah, demikian harapan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Ana atas sambutan yang diberikan. Berikutnya kita masuk ke acara inti yaitu pemaparan ya terkait beasiswa pertukaran pelajar kepada Ibu Sinta. Waktu saya persilakan. Monggo Bu Sinta. Ya, terima kasih kepada Pak Agus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita berbagai macam nikmatnya sehingga kita dapat bertemu pada kesempatan siang hari ini di tengah terik matahari yang panas gitu ya. Di tengah bulan Ramadan ya, semoga tidak menyurutkan langkah kita untuk menuntaskan apa yang belum tuntas gitu ya. Ya, mungkin teman-teman di sini agak sedikit terkaget-kaget karena sosialisasinya itu adalah sedikit dadakan gitu ya, meskipun sudah ada bocoran di sana sini gitu ya. Harapannya hari ini kita akan mengklirkan apa yang tidak clear, alur, prosedur, kemudian tujuan, manfaat dan sebagainya. Dan ini sepertinya tidak ada 1% ya dari mahasiswa-mahasiswi teknik kimia, tapi semoga tidak mengurangi substansi karena ini nanti di-record. Nah, recordingnya mungkin nanti akan bisa di-share. Mungkin teman-teman yang lain pun terkendala karena UTS. Saya izin share screen terlebih dahulu. Bu Erna, Pak Agus. Ya, apakah sudah terlihat? Sampun. Ya, baik. Terkait dengan hari ini, sebenarnya ada 3 peluang yang teman-teman nanti akan dapatkan informasinya terkait dengan pertukaran mahasiswa. Dan ini merupakan bagian dari salah satu implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Mungkin di sini teman-teman masih ada yang sedikit asing, masih ada yang bingung apa itu MBKM gitu ya. Nah, jadi kegiatan MBKM ini adalah memerdekakan mahasiswa. Jadi kalau saya menyebut di setiap kelas ataupun di setiap kesempatan, mahasiswa sekarang itu adalah tidak terpaku gitu kepada universitas atau perguruan tinggi asalnya. Jadi seperti mahasiswa bimbingan saya gitu ya, beberapa meskipun berkuliah di UAD tapi karena penelitian tidak memungkinkan untuk melakukan data atau pengambilan data di Jogja, maka mereka numpang gitu ya di universitas yang dekat rumahnya, dari Universitas Bangka Belitung, Universitas yang di Serang gitu, ada salah satu universitas swasta, dan itu merupakan sebenarnya salah satu dari implementasi dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi di sini teman-teman diminta gitu ya oleh Mas Menteri jangan terpaku ke satu universitas saja gitu ya, ataupun
lingkup yang lebih sempit lagi adalah jangan terpaku ke hanya satu prodi saja. Ilmu itu tidak seperti daun yang kecil gitu ya. Nah, bumi Allah itu luas gitu ya, ilmu Allah itu luas gitu ya. Harapannya teman-teman bisa belajar banyak. Ya, di sini saya akan mewakili informasi terkait dengan salah satu pertukaran mahasiswa dalam negeri yang tahun lalu kita sebut dengan program Permata Sakti. Ada 2 orang angkatan 2018 yang sudah mengikuti, yaitu Mas Zufar dan juga Mas Saiful, dan alhamdulillah sudah selesai programnya. Dan kali ini dari Dikti ataupun dari Kemendikbud melanjutkan program kembali, namun namanya berbeda dan skema yang ditawarkan pun akan berbeda. Ya, yang pertama ini adalah tadi yang dijelaskan di awal, nama programnya sekarang adalah Pertukaran Mahasiswa Merdeka 2021. Ya, ini merupakan kelanjutan dari program Permata Sakti di tahun 2020. Nah, pelaksanaannya ini ada di semester depan gitu ya. Jadi nanti mulai dengan pertengahan April yang lalu sudah mulai pendaftaran perguruan tinggi gitu ya sampai dengan akhir April. Nah, kemudian nanti di bulan Mei ataupun Juni akan ada pendaftaran mahasiswa. Nah, di sini yang membedakan Permata Sakti yang di tahun 2020 dengan Permata Merdeka yang tahun 2021 adalah kalau Permata Sakti itu dia sistemnya adalah zona gitu ya. Kita berada di zona tengah berarti bisa mengambil universitas-universitas yang berada di zona barat ataupun zona timur. Nah, untuk Permata Merdeka di tahun 2021 lebih dikembangkan sayapnya lagi. Jadi pelaksanaannya berdasarkan pulau. Ketika satu universitas yaitu UAD berada di Pulau Jawa, maka mahasiswa UAD hanya bisa mengambil di luar Pulau Jawa, seperti Kalimantan, Sulawesi, Papua, NTB, Sumatera. Ya, intinya tidak boleh mengambil universitas di Pulau Jawa. Nah, di sini untuk model pembelajarannya, ya, karena memang nanti kegiatannya tidak hanya belajar gitu ya, tidak hanya proses pembelajaran, tetapi teman-teman diminta juga untuk mengetahui karakteristik dari daerah yang teman-teman kunjungi. Jadi sampai makanan khasnya apa, objek wisatanya ada apa saja, budaya di sana bagaimana, kemudian ada adat istiadat di sana seperti apa, tokoh masyarakat apa yang berada di sana. Nah, itu teman-teman akan ulik gitu ya. Nah, jadi di sini model pembelajarannya dibagi menjadi 2 secara umum, meskipun nanti akan ada 3 skema gitu ya, secara umum dibagi 2. Yang pertama yaitu 10 SKS dilakukan luring di PT tujuan. Jadi kalau teman-teman misalkan ngambil di Sumatera, maka 10 SKS-nya teman-teman memang stay di perguruan tinggi di Sumatera tersebut gitu ya. Nah, 10 SKS lagi itu adalah secara daring di PT asal, yaitu UAD dalam hal ini. Nah, atau bisa full 20 SKS itu secara luring di PT tujuan. Jadi ketika misalnya teman-teman mengambil di Universitas Lambung Mangkurat Kalimantan Selatan gitu ya. Nah, berarti 20 SKS-nya itu full berada di sana. Jadi ibarat kata tidak berkaitan gitu ya proses pembelajarannya dengan PT asal. Dalam hal ini adalah UAD. Nah, dari 20 SKS ini, 18 SKS itu adalah materi gitu ya, dalam artian mata kuliah yang teman-teman ambil. 2 SKS-nya include dalam modul Nusantara. Ya, pelaksanaan modul Nusantara inilah yang membedakan pertukaran pelajar ataupun pertukaran mahasiswa merdeka di tahun 2021. Karena modul Nusantara tadi yang seperti saya jelaskan di awal bahwa teman-teman diharuskan untuk mengulik lebih jauh gitu ya terkait dengan kebinekaan yang berada di daerah universitas tujuan teman-teman sendiri. Nah, di sini keuntungannya apa, Bu? Kalau saya mengambil program pertukaran mahasiswa merdeka ini gitu ya. Tentunya ngapain sih? Mending mager lah di rumah aja gitu ya kuliah. Ngapain harus jauh-jauh gitu ya. Harus mengulik objek wisata, mengulik kuliner dan sebagainya. Nah, di sini ada insentif yang dapat diberikan ya untuk mahasiswa. Kurang lebihnya sama seperti kampus mengajar
gitu ya. Potongan UKT 2,4 juta, ya, biaya hidup 700.000 per bulan, tiket pesawat PP at cost, jadi berapapun dibiayai gitu ya, pesawatnya tentunya ekonomi ya. Lalu kemudian ada biaya rapid test 2 kali, pergi dan pulang, ya, ada biaya kuota, dan juga ada biaya akomodasi, kalau tidak salah nanti saya akan jelaskan di akhir. Ya, itu kemudian, nah, tentunya bagi yang berminat ada syarat dan ketentuan. Ya, syaratnya adalah IPK minimal 2,75. Saya rasa syarat ini tidak terlalu sulit untuk mahasiswa teknik kimia UAD gitu ya. Nah, kemudian minimal di semester 3. Nah, pertanyaannya, Bu, kalau angkatan 2020 bisa daftar atau tidak? Kami kan sekarang semester 2. Nah, minimal semester 3-nya ini adalah pada saat pelaksanaan, yaitu semester depan. Artinya, untuk angkatan 2020 pun diperkenankan untuk mendaftar. Nah, lalu kemudian ada kegiatan kemanusiaan gitu ya, semacam pengabdian masyarakat terkait dengan kebinekaan yang dijadwal dan dilaporkan pada modul Nusantara. Jadi nanti teman-teman akan bertemu dengan 3 orang pendamping. Pendamping yang pertama itu adalah dosen pengampu mata kuliah yang bersangkutan gitu ya, yang teman-teman ambil. Lalu dosen pembimbing modul Nusantara, dalam artian ini adalah dosen yang menjadwalkan kegiatan teman-teman selama 1 semester itu ngapain aja terkait dengan kebinekaan itu sendiri. Nah, yang ketiga, teman-teman akan didampingi oleh mentor, yang nantinya mentor yang akan mendampingi teman-teman mengulik terkait dengan adat istiadat masyarakat, kemudian makanan daerah, lalu kemudian objek wisata dan lain-lain. Nah, proses pembelajarannya ini serentak gitu ya, dari Sabang sampai Merauke itu dilakukan via Spada Dikti. Nanti akan ada prosedurnya. Nah, ini pendaftaran mahasiswa sepertinya bulan Mei ini belum dibuka gitu ya. Nah, kalau tidak salah pokoknya di endingnya itu karena memang kemarin pendaftaran PT-nya itu mundur gitu ya. Endingnya itu di tanggal 2 Juli 2021 via akun MBKM Dikti. Nah, jadi pendaftarannya sama seperti kampus mengajar. Teman-teman akan mendaftar secara mandiri, tidak melalui program studi. Paling nanti terkait dengan proses administrasi, rekomendasi dan lain-lain gitu ya. Tetapi untuk mendaftar, pembuatan akun dan lain-lain itu dilakukan secara mandiri oleh teman-teman sendiri. Nah, di sini tadi yang disampaikan oleh Bu Erna gitu ya, bahwa kegiatan MBKM ini sebenarnya sunnah, tetapi sunnah yang dipaksakan. Ya, kalau kita katakan sunnah muakkad gitu ya. Jadi sunnah itu merupakan pilihan gitu ya bagi teman-teman mahasiswa, tetapi partisipasi atau tingkat keikutsertaan mahasiswa dalam program-program MBKM ini mempengaruhi peringkat dari Simkat Mawa. Ya, jadi jangan sampai karena keapatisan teman-teman untuk mengikuti MBKM gitu ya, malah menurunkan ranking universitas kita gitu ya. Maka harapannya dengan sosialisasi ini teman-teman bisa getok tular gitu ya. Jadi menularkan apa yang informasi disampaikan hari ini, mungkin ada yang berhalangan karena UTS dan satu lain hal. Nah, harapannya bisa disampaikan ke teman-teman yang lain. Minimal di satu bimbingan perwalian atau satu angkatan gitu ya. Nah, ini adalah tadi yang saya jelaskan terkait dengan model distribusinya. Jadi nanti dalam 1 semester ada 20 SKS yang diakui, gitu ya. Nah, ini skema yang pertama adalah ketika total 20 SKS ditempuh seluruhnya di PT penerima. Dilakukan secara luring, ya. Ya, di sini bobotnya adalah 2 SKS untuk modul Nusantara, nah kemudian 9 SKS untuk mata kuliah yang menguatkan kompetensi, berarti harus sesuai dengan program studi, dan 9 SKS untuk memperluas kompetensi. Lalu skema yang kedua, model yang kedua adalah kombinasi gitu ya, kombinasi 10 SKS di PT penerima ya secara luring, sedangkan di PT pengirim secara daring diambil 10 SKS. 2 SKS untuk modul Nusantara, nah di sini 4 SKS untuk mata kuliah unggulan yang berada di PD Dikti nantinya yang bisa teman-teman pilih. Lalu 4 SKS di mata kuliah umum seperti Pancasila, Kewarganegaraan, KWU, KKN, PPL, skripsi, dan lain-lain. Nah, lalu 10 SKM di PT pengirim, ya ini adalah bisa teman-teman ambil dari mata kuliah wajib yang masih teman-teman harus lakukan atau harus pilih gitu ya, karena tidak bisa sembarangan memilih semuanya mata kuliahnya MBKM gitu, maka ditinggalkan 10 SKS untuk mata kuliah wajib.
skema yang ketiga kurang lebihnya sama ya 10-10. Nah, namun di sini untuk PT pengirimnya gitu ya dibagi lagi 2 SKS untuk mata kuliah wajib, 4 SKS untuk mata kuliah penguatan kompetensi, dan 4 SKS untuk memperluas kompetensi. Nah, jadi maksudnya adalah 4 SKS di sini adalah mata kuliah di PT pengirim ya, tetapi dari mitra MBKM yang sudah menjalin MOU dengan teknik kimia. Ya, mungkin untuk saat ini karena mitra belum dipublikasikan, yang bisa teman-teman ambil skemanya adalah skema 1 dan skema 2. Lalu kemudian persyaratan lengkap, ya ini saya screenshot dari pedoman yang di-share oleh Dikti yang sudah disosialisasikan oleh universitas. Jadi mahasiswa aktif yang terdaftar semester 3 sampai semester 8 masih welcome untuk mendaftar. Lalu mahasiswa hanya memiliki 1 kali kesempatan. Jadi Mas Zufar dan Mas Saiful nggak bisa mengambil lagi gitu ya. Nah, IPK sekurang-kurangnya 2,75. Lalu atau berprestasi ketika IPK tidak terlampaui minimal ada sertifikat prestasi gitu ya dengan bukti yang resmi, memiliki kemampuan dan peluang untuk mengembangkan penalaran wawasan gitu ya, serta berintegritas, kreatif, inovatif. Tidak pernah dikenakan sanksi akademik dan bersedia menaati seluruh ketentuan yang tertulis pada POB. Nah, ini adalah alur pendaftarannya. Nanti bisa teman-teman akses di website ya, Pertukaran Mahasiswa Merdeka melalui web MBKM. Lalu sifatnya dengan program studi atau PIC di perguruan tinggi adalah koordinasi. Akses akun pendaftaran mahasiswa ini teman-teman buat sendiri. Lalu kemudian memilih mata kuliah yang ditawarkan. Untuk memilih ketika memang teman-teman nanti bingung ingin memilih mata kuliah apa gitu ya, bisa dikoordinasikan ke dosen wali masing-masing ataupun ke PIC MBKM dari Prodi. Lalu memilih mata kuliah yang ditawarkan, unggah dokumen, ya akses informasi, lalu menuju ke lokasi PT penerima untuk mengikuti pembelajaran secara luring ataupun daring. Ya, jadi sistem seleksi dari program ini itu dilakukan pure murni dari Dikti, sama seperti kampus mengajar. Jadi tidak ada seleksi universitas, langsung dipegang oleh Dikti. Nah, ini tadi ya terkait dengan insentif yang teman-teman bisa dapatkan. Ya, ada biaya transport, biaya rapid antigen, UKT, biaya hidup, ya, akomodasi, dan juga bantuan biaya pulsa jika belum terdaftar gitu ya untuk mendapatkan kuota bantuan per bulannya. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan sedikit, nanti bisa dilanjut dengan sesi tanya jawab. Demikian Pak Agus. Oke, matur nuwun Bu Sinta atas pemaparan materinya. Nah, berikutnya mungkin ada tambahan dari Bu Irna mungkin, monggo jika ada tambahan sebelum masuk sesi diskusi. Pak Agus izin share nih, saya di sini menggantikan Bu Ayu untuk menjelaskan terkait dengan pertukaran mahasiswa skema luar negeri. Oke, monggo. Sudah terlihat? Sampun, Bu Irna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Siang ini saya menggantikan Bu Aster Rahayu untuk menyampaikan materi terkait sosialisasi program beasiswa MBKM dengan skema luar negeri. Jadi di teknik kimia ini sendiri, tim MBKM ada beberapa PIC ini terkait dengan bermacam-macam program MBKM yang kita laksanakan. Nah, untuk program pertukaran mahasiswa ini sendiri ada 2 PIC. Yang pertama adalah PIC MBKM dalam negeri, yang dipegang oleh Bu Sinta Amelia yang tadi sudah menjelaskan panjang lebar tentang skema Permata Merdeka. Kemudian yang
PIC luar negeri ini dipegang oleh Bu Aster Rahayu. Sehingga nanti silakan ke depan nanti pertanyaan-pertanyaan ini bisa terkait MPKM pertukaran mahasiswa bisa disampaikan ke Bu Sinta maupun Bu Ayu. Namun untuk program yang luar negeri ini sendiri selama sekitar nanti setengah bulan atau bulan ke depan ini silakan pertanyaan langsung ke saya karena Mbak Ayu sedang berhalangan. Alhamdulillah pada tahun ini LPDP itu menggelontorkan banyak dana untuk mensupport kegiatan mahasiswa termasuk MPKM ini. Jadi kegiatan ini nanti akan mendanai ribuan mahasiswa untuk mendapatkan apa namanya experience pengalaman belajar di luar perguruan tinggi, baik itu di dalam maupun di luar negeri. Sehingga harapan kami semua mahasiswa teknik kimia itu bisa memanfaatkan secara maksimal peluang yang ada ini. Ini dana yang disediakan tahun ini jauh lebih banyak dibandingkan yang tahun lalu. Tahun lalu itu yang skema luar negeri ini baru sedikit ya. Program luar negeri ini kemarin hanya satu skema yaitu ICT. Nah sekarang ini ditambah lagi dengan ISMA. Nah, apa itu ICT, apa itu ISMA nanti akan saya jelaskan. Nah tadi sudah disinggung oleh Bu Sinta terkait dengan MPKM. Ini saya hanya menggarisbawahi saja dan mungkin juga mengenalkan bagi mahasiswa angkatan 2020 yang tahun lalu belum sempat mengikuti sosialisasi apa itu MPKM. Jadi MPKM ini merupakan hak belajar mahasiswa. Hak belajar itu artinya mahasiswa mempunyai peluang untuk mendapatkan kesempatan belajar di luar perguruan tinggi ataupun di dalam perguruan tinggi tapi di luar prodi, gitu ya, selama maksimal 3 semester. Nah, namanya hak itu bisa diambil atau bisa tidak diambil. Nah, itu diserahkan sepenuhnya kepada mahasiswa karena mahasiswa itu kan sudah dianggap dewasa ya untuk bisa menentukan pilihan-pilihan yang nantinya terbaik bagi dia, bagi pengembangan dirinya. Sedangkan bagi prodi, MPKM ini merupakan kewajiban. Artinya bahwa prodi maupun universitas itu harus menyediakan fasilitas-fasilitas yang memungkinkan bagi para mahasiswa untuk bisa mengikuti berbagai macam program yang mendukung MPKM ini. Jadi di sini 3 semester itu terdiri dari 1 semester itu mengambil di luar prodi, namun di dalam perguruan tinggi yang sama. Artinya untuk adik sendiri kalian bisa mengambil mata kuliah di prodi-prodi lain, baik itu di FTI maupun di luar FTI. Nah, untuk semester ini memang kita baru bekerja sama dengan industri. Dan alhamdulillah sudah ada 12 mahasiswa yang mengikuti perkuliahan di teknik industri. Demikian juga sebaliknya mahasiswa teknik industri itu juga ikut salah satu mata kuliah di program studi teknik kimia. Sedangkan 2 semester yang lain itu mahasiswa bisa mengambil mata kuliah di prodi yang sama, perguruan tinggi yang berbeda, atau prodi yang berbeda, perguruan tinggi yang berbeda, atau di luar institusi. Jadi di sini nantinya instansi yang nanti bisa bekerja sama itu tidak hanya terkait dengan kampus, dengan perguruan tinggi, tapi juga lembaga-lembaga yang lainnya. Artinya juga bahwa kalian nanti dimungkinkan untuk bisa melaksanakan kegiatan itu di kampus, di dalam negeri maupun di luar negeri, serta di instansi-instansi yang bermacam-macam.
Nah, di sini ada 8 macam kegiatan pembelajaran. Biasanya ini disingkat sebagai BKP, bentuk kegiatan pembelajaran. Ada 8 macam, yaitu pertukaran pelajar, magang atau praktek kerja, asistensi mengajar di satuan pendidikan, penelitian atau riset, kemudian proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi atau proyek independen, dan membangun desa atau KKN. Nah, untuk teknik kimia UAD sendiri yang kita siapkan ada 3 macam program, yaitu pertukaran pelajar, kemudian magang, dan yang terakhir adalah penelitian atau riset. Nah, di luar ini, di luar 3 tadi, kalian juga masih bisa memungkinkan mengambil kegiatan yang lain. Misalnya di sini ada ini ya, asistensi mengajar di satuan pendidikan. Semester ini, Dikti itu mempunyai program kampus mengajar. Alhamdulillah, salah satu mahasiswa kita, Mas Agus Fajri ya, angkatan 2019, itu lolos ikut program kampus mengajar ini, sehingga Mas Agus kemudian melakukan praktek melakukan kegiatan ini dengan mengajar di SD di dekat rumah Mas Agus. Nah, Mas Agus bukan dari Jakarta, maka dia mengambil di Jakarta Selatan kalau tidak salah, seperti itu. Nah, nantinya bagaimana dengan mata kuliah yang ada? Nanti kegiatan itu akan direkognisi. Rekognisi itu artinya akan diakui. Menjadi mata kuliah yang ada, atau bisa juga nanti kalau misalnya ternyata kemudian itu di luar yang diambil mata kuliah, misalnya kalau yang pertukaran pelajar itu ya diambil sangat jauh dari CPL kita, ya berarti nanti akan diakukan di SKPI, surat keterangan pendamping ijazah. Nah, nantinya secara umum itu sebenarnya kegiatan-kegiatan ini nanti maksimal yang direkognisi adalah 20 SKS. Nah, untuk asistensi mengajar sendiri, kampus mengajar sendiri kemarin yang diakui adalah 12 SKS. Sehingga kemarin dari mata kuliah yang direkognisi itu, dari Mas Agus sendiri 4 mata kuliah diambil sekarang, 8 lagi belum diambil, jadi menjadi tabungan. Jadi artinya Mas Agus sudah mendahului teman-teman yang lain dalam hal mengambil mata kuliah, sehingga menabung SKS nantinya. Dan kalau ini sudah selesai programnya, artinya menabung nilai. Selain itu juga nanti juga mendapatkan tadi berbagai intensif tadi. Nah, yang sebenarnya yang dimungkinkan dilakukannya juga ini studi atau proyek independen. Itu nanti bisa kita lakukan dengan melaksanakan persiapan untuk lomba-lomba tingkat nasional maupun internasional, kemudian direkognisi menjadi mata kuliah. Tapi memang untuk skema itu belum kita siapkan aturan-aturannya. Untuk semester ini yang baru kita siapkan perangkatnya adalah pertukaran pelajar, kemudian magang atau praktek kerja dan penelitian. Nah, ini sekilas informasi tentang apa itu BKP, itu macam-macam BKP itu. Nah, sebenarnya ada satu lagi, saya tadi belum menyampaikan, ini ada 8 ya. Sebenarnya sekarang ini ada 9 BKP. Yang satu lagi itu adalah wajib militer. Di wajib militer ini mahasiswa itu nantinya yang ikut dan lolos itu kemudian akan akan diikutkan pelatihan oleh TNI maksudnya ya, TNI di akhir pekan selama sekian bulan misalnya, sehingga nanti harapannya misalnya ke depan begitu lulus itu nanti bisa bergabung di TNI nantinya. Ya, tentu kemudian ada prosedur-prosedur yang harus diikuti. Memang kalau untuk wajib militer ini belum ada juknisnya. Nah, ini sekilas tentang
mitra kegiatan MPKM yang sekarang ini dalam semester ini baru kita siapkan, baik itu dari sisi kerjasamanya, MOU-nya, dan perangkat-perangkatnya. Nah, untuk pertukaran pelajar ini kita bekerja sama dengan UMJ, kemudian UNTAK Semarang, dan ITENAS. Nah, dimungkinkan juga nanti kita bekerja sama dengan Untirta. Nah, ini memang skema yang kita sampaikan di sini itu berbeda dengan yang disampaikan oleh Bu Sinta tadi. Kalau Bu Sinta tadi adalah pertukaran pelajar dengan skema pendanaan dari Dikti. Nah, kalau yang ini, yang kita sampaikan di sini adalah skema pertukaran pelajar dengan dananya itu nanti akan kita diskusikan dengan partner ya. Artinya dimungkinkan nanti itu sebenarnya sama saja kalian membayar SPP-nya itu di UAD, namun kemudian kalian bisa mengambil mata kuliah di berbagai perguruan tinggi yang lain. Artinya kita sama-sama sepakat bahwa itu ditanggung masing-masing. Itu salah satu kemungkinan. Kemudian yang lain masih belum kita bicarakan ini karena ini masih proses. Ya, mohon doanya nanti dalam semester ini kita menyelesaikan semua perangkat yang diperlukan untuk menjalankan program ini. Kemudian yang kedua adalah magang. Magang ini sebenarnya adalah perluasan dari kerja praktek. Ya. Kalau kerja praktek yang sama ini dilakukan oleh kakak angkatan kalian, itu adalah kerja praktek yang diikuti selama sekitar 1-2 bulan di industri. Nah, dengan magang ini memang waktunya menjadi lebih panjang, karena namanya magang kan seperti kalian berlatih bekerja di industri itu. Artinya kalian punya kesempatan lebih besar lagi untuk bisa mendalami dunia kerja itu seperti apa. Dan kalian juga bisa case study ya, belajar dari kasus-kasus yang ada, bisa belajar langsung di TKP-nya. Nah, untuk magang ini kita siapkan kerjasama dengan Migas, kemudian PT Deltomed dan PT Asia Pacific Fiber. Nah, ini yang baru kita kontak itu adalah Migas dan Asia Pacific. Nah, Deltomed masih nanti menyusul. Alhamdulillah di luar ini kemarin kita sudah menandatangani MOU dengan PT Semen Batu Raja dari Sumatera ya, Sumatera Barat ya, istilah ya. Nah, untuk Batu Raja ini juga kita sudah tanda tangani sehingga nanti mahasiswa akan berada di perusahaan itu selama 4-6 bulan nanti. Dan nanti kegiatan itu akan direkognisi, ya, rekognisinya diakui menjadi maksimal 20 SKS. Nah, nanti mata kuliahnya apa saja nanti akan ada daftarnya. Termasuk juga nanti bagaimana untuk pelaksanaannya itu, apakah kemudian nanti akan ada penugasan dari mata kuliah yang diambil dan penugasannya seperti apa nanti akan disiapkan dalam prosedur yang sedang dibuat oleh tim pada semester ini. Kemudian yang ketiga adalah penelitian. Penelitian ini kita rencanakan kerjasama dengan LIPI Kimia Serpong, kemudian LIPI Metalurgi Serpong, LIPI Wonosari, dan CV Rumah Mesin. Nah, sebenarnya di luar LIPI semua lembaga ini kita sudah kerjasama, sudah punya MOU, tapi memang perlu diperbarui karena memasukkan MPKM. Ya. Kemudian, ya, nantinya dari penelitian ini, nanti kalian bisa melakukan penelitian di sana dan juga belajar terkait beberapa mata kuliah yang kita rekomendasikan. Dan tadi rekognisinya maksimal adalah 20 SKS. Nah, nanti kalau pertukaran pelajar tadi disampaikan oleh Bu Sinta bisa diambil oleh mahasiswa mulai dari semester 3. Nah, untuk
magang ini kita desain untuk mahasiswa semester 7. Sedangkan penelitian itu kita desain untuk mahasiswa semester 6. Nah, kita lanjutkan tentang pertukaran pelajar yang skema dari Dikti ya. Itu ada 2 skema, namanya adalah ICT, ITC, ICT itu ya, dan IISMA, ISMA. Kita mulai dari yang pertama, International Credit Transfer. International Credit Transfer ini sebenarnya bukan hal yang baru bagi kita, karena mahasiswa kita itu dari tahun 2016 itu sudah mendapatkan beasiswa ini dengan berbagai macam nama beasiswa ya. Kalau yang dulu memang namanya credit transfer. Kemudian saya lupa yang terakhir ya, 2019 itu. Yang kemarin yang terakhir mendapatkan itu Mas Feris dan Mas Dimas. Nah, di sini memang kuota maksimal itu adalah 10 mahasiswa dari satu perguruan tinggi pengusul. Tapi memang namanya seperti ini kan rezeki ya. Zamannya Mas Feris itu kuota maksimal itu 10, tapi kemudian karena ada perguruan tinggi lain, itu kan artinya memang ada jatah dari Dikti untuk masing-masing perguruan tinggi. Nah, pada saat itu kemudian ada perguruan tinggi yang lain yang mengundurkan diri. Sehingga alhamdulillah ada 8 slot kuota mahasiswa itu yang diberikan ke UAD. Sehingga akhirnya pada angkatannya Mas Feris itu ada 18 mahasiswa yang mendapatkan beasiswa ini. Memang makanya kalau untuk skema-skema semacam ini biasanya dari teknik kimia itu mengusulkan nama itu lebih dari ketentuan ya, lebih dari batasan maksimal. Jadi misalkan batasan maksimal masing-masing prodi itu hanya 1 itu ya. Nah, kemarin pada zamannya Mas Feris itu kita usulkan 2 dan alhamdulillah akhirnya dua-duanya dapat gitu ya, dapat full. Tadinya kalau tidak full, tidak yang terdanai hanya 1, itu maka kemudian kita sudah sepakat di awal dengan mahasiswa bahwa nanti siapapun yang mendapatkan beasiswa itu atas nama siapapun nanti beasiswanya akan dibagi menjadi 2. Tapi memang kemudian tentu tidak akan sama proporsinya, tergantung dari kontribusi masing-masing. Sebenarnya yang sebelumnya juga sebelumnya pernah karena memang maksimal 1, kita mengirim 5, ya kemudian kita bagi 5 dan itu tidak masalah bagi semua mahasiswa. Atas keikhlasan mahasiswa semuanya rela dengan skema itu, dan itu kita sampaikan, kita diskusikan, kita sepakati bersama-sama di awal sebelum kita apply. Nah, termasuk di yang pertama sekali itu justru kita beruntung, kita kirim 1 nama peserta, tapi memang yang akan mengikuti program itu ada 4 mahasiswa. Dan nanti tadi kita sudah sepakat siapapun yang mendapat nanti akan dibagi. Ternyata alhamdulillah rezeki dari mahasiswa sendiri ya, itu ternyata kemudian 4-4-nya dapat. Nah, itu jadi penyemangat juga bagi prodi untuk bisa memfasilitasi mahasiswa kita untuk mengikuti program semacam ini. Nah, kebetulan saya sendiri memang alumni peserta student exchange. Ya. Saya tahun 2010 sampai 2012 mendapatkan beasiswa student exchange dari Erasmus Mundus Eurasia, jadi lembaga dari Eropa yang memberikan beasiswa itu. Nah, saya dulu apply untuk student exchange ini selama 6 bulan, tapi kemudian dapat jatah untuk mengikuti program itu selama 20 bulan. Saya dapat bonus dan itu tidak boleh dikurangi. Akhirnya ya dengan berat hati meninggalkan 3 anak untuk ikut student exchange itu. Itu bagian dari prosesnya, dan alhamdulillah itu bagian dari yang bisa saya share ke mahasiswa terkait dengan
apa keuntungan kita mengikuti program semacam ini, pertukaran pelajar semacam ini. Nah, untuk ICT sendiri, ini beasiswanya untuk 1 semester mengikuti perkuliahan di luar negeri. Metode pembelajarannya adalah daring. Nah, mungkin beberapa mahasiswa akan berpikiran, nah kalau daring itu kan artinya pengalamannya jadi minim ya, kan sama-sama seperti halnya kalau kuliah selama masa pandemi ini hanya di rumah mendengarkan, melaksanakan tugas dan seterusnya secara daring ya. Nah, tapi tentu beda institusi itu tentu akan berbeda atmosfer akademiknya, berbeda cara. Bisa jadi metode pembelajarannya juga akan berbeda. Kemudian dari sisi bahasa juga tentu akan berbeda, sehingga harapannya dengan mengikuti mengikuti program ini, kalian walaupun dengan daring, kalian mendapatkan pengalaman belajar di luar. Dan itu suatu keuntungan juga bagi kalian. Kalian kalau selama ini kalau misalnya kalian ke luar negeri itu kemudian biayanya mesti akan ada tambahan biaya dari beasiswa orang tua, artinya kalian perlu menyampaikan ke orang tua tentang program ini, kemudian pembiayaan seperti apa, dan ada bagian ya kontribusi orang tua untuk mensupport kalian selama kalian berada di luar, ya, termasuk misalnya asrama dan biaya hidup ya. Jadi kalau di Malaysia misalnya itu apartemennya itu biaya kos-kosannya itu jauh lebih mahal daripada di Jogja. Itu di Jogja bisa 500-800 ribu kalian dapat, di sana itu hampir 2 juta satu bulannya itu. Nah, dengan adanya daring maka biaya tersebut akan terpangkas. Ya. Nah, ini tadi mahasiswa minimal 3 semester 3, kuotanya memang maksimal 10 mahasiswa. Sehingga nanti kalau ada lebih dari 10 yang diusulkan, itu nanti dari universitas sendiri akan ada seleksi. Tapi kemudian tentu tadi, seperti yang saya sampaikan tadi, dimungkinkan nanti walaupun maksimalnya 10 itu masih ada kemungkinan itu akan naik, gitu ya, tergantung dari kondisi yang ada. Nah, nanti kegiatannya dikoordinir oleh universitas. Nah, syaratnya apa untuk mengikuti ICT ini? Nah, syaratnya adalah mahasiswa aktif S1, TOEFL-nya adalah 450 minimal. Bisa dengan TOEFL prediction dari Lembaga Bahasa Perguruan Tinggi Pengusul. Artinya, ini syaratnya insya Allah ringan bagi kalian. Kalian bisa berarti mengambil nilai ini dengan mengikuti tes di Ahmad Dahlan Language Center ADLC yang ada di sini. Sehingga nanti dengan adanya TOEFL nanti akan bisa digunakan untuk mendapatkan LOA, Letter of Agreement dari mitra. Jadi kalau di ICT ini nanti program studi kemudian mencari mitra yang bisa menerima. Nah, kalau yang dulu-dulu mitra kita adalah University Malaysia Pahang. Nah, untuk tahun ini memang kita tidak bekerja sama dengan UMP karena kebijakan dari Malaysia sendiri saat ini belum menerima mahasiswa dari luar. Kemudian IPK minimal 3, ini ada MOU dengan perguruan tinggi dari luar negeri dengan UAD, ya, dan LOE, dan surat pengantar dari Prodi, dan surat rekomendasi. Nah, dokumennya ini ada CV, transkrip, dan sertifikat TOEFL. Nah, ini deadline-nya ini adalah deadline terkait dengan keinginan mahasiswa. Jadi belum sampai ke persyaratan-persyaratan. Jadi kita berharap nanti ada info awal dari mahasiswa tentang keinginan mau mengikuti program ini ataukah nanti program yang kedua, ya, ada beasiswa yang kedua IISMA nanti. Nah,
Yang baru kita jajaki peluangnya itu adalah dengan University Teknologi Petronas Malaysia dan Sunmoon University Korea Selatan. Ini juga masih dalam proses komunikasi. Nah, nanti kita lihat saja nanti perkembangannya seperti apa, apakah memungkinkan ataukah tidak. Kemudian yang kedua adalah ini Indonesian International Student Mobility Awards. Nah, kalau tadi yang ICT tadi itu kerjasama tadi beasiswanya itu berangkat dari kerjasama antar perguruan tinggi ya, artinya antara UAD dengan perguruan tinggi yang dituju di luar, seperti tadi dengan UTP, dengan Sunmoon, dengan UMP atau dengan yang lainnya. Nah, kalau yang skema ini IISMA ini yang kerjasama adalah Dikti dengan berbagai perguruan tinggi dan cakupannya itu lebih luas, general seluruh dunia. Ini memang bagi kalian yang bercita-cita pengalaman bisa belajar di luar negeri, ini kesempatan emas bagi kalian. Ya. Dan ini metode pembelajarannya adalah luring, utamakan luring, artinya kalian nanti ke sana, mengunjungi sana. Nah, harapan saya, kalaupun di semester ini, ya di tahun ini, itu belum ada yang ikut, atau hanya 1-2, harapannya dengan adanya sosialisasi ini, kalian bersiap-siap. Kalau kalian ingin mengikuti program ini, kalian sudah tahu persyaratannya itu apa, sehingga kalian bisa menyiapkan dari jauh-jauh hari. Ya. Sehingga mudah-mudahan kalian sudah siap, kalian bisa apply di sana. Nah, nanti ini beasiswa ini sangat menyenangkan ya. Ini mirip dengan beasiswa yang saya peroleh waktu itu dari Erasmus Mundus ya. Jadi beasiswanya meliputi tuition fee itu artinya SPP di sana di perguruan tinggi luar negeri itu ditanggung, ya. Kemudian living cost termasuk biaya nanti sewa apartemen, biaya hidup dan yang lainnya. Kemudian airfare ini adalah untuk pesawat, tiket pesawat pulang pergi ekonomi. Ya tadi belum saya disampaikan ini ya, perguruan tinggi mana saja yang masuk yang bisa kalian tuju. Ini adalah mahasiswa PT yang masuk QS 300. Jadi nanti ada banyak perguruan tinggi, misalnya dari Singapura, dari Jepang, dari Eropa, dari Amerika, ya. banyak perguruan tinggi. Nah, ini nanti bisa kalian cek di sini. Ya. Ranking ini. Kemarin waktu saya ikut sosialisasi ini disampaikan daftar-daftarnya itu, tapi saya cari kok nggak ada, jadi tidak di-share, jadi hanya ditampilkan aja. Ini termasuk kalau di Jepang itu ya TITEC, Tokyo Institute of Technology, di Italia itu misalnya Politecnico atau apa itu. Macam banyak perguruan tinggi dan banyak juga yang keren-keren ya. Nah, karena itu memang nah, ini dulu. Syarat untuk IISMA memang lebih tinggi ya. Lebih tinggi daripada yang ICT. Kalau ICT tadi 450 TOEFL-nya, kalau yang ini TOEFL-nya 550. Dan IPK minimal 3. Nah, saya tidak tahu apakah TOEFL-nya ini turun, ya, bisa turun atau tidak. Saya dulu beasiswa saya itu dulu juga TOEFL-nya itu minimal 550. Tapi saya waktu itu tidak sampai 550. Alhamdulillah lolos. IPK-nya minimal 3. Kemudian, mohon maaf, yang ini, yang LOA ini tidak masuk. Ini LOA ini adalah untuk ICT. Nah, ini terbalik ini tadi. Ya. Kemudian dokumennya, yang dokumen itu tadi sebenarnya yang mana nih tadi? Nah, yang ini dokumennya yang
perlu disiapkan adalah transkrip akademik, kemudian nilai bahasa Inggris, dan info perguruan tinggi luar negeri dan mata kuliah. Ya. Nah, ini nanti dikirim ke email International Office UAD, ya, KUI, antara 10 sampai 21 Mei 2021. Ya. Nah, kalau yang ini saya kira ya sudah, ya. Bukan pelajar tadi sudah disampaikan oleh Sinta. Nah, demikian sekilas tentang pertukaran pelajar atau pertukaran mahasiswa skema luar negeri dan berbagai BKP, bentuk kegiatan pembelajaran MBKM yang dilaksanakan di Teknik Kimia UUD. Mudah-mudahan bisa diterima dengan baik, dan selanjutnya saya berharap dari 24 mahasiswa, 24 ya, kurangi 3 ya, kurangi 4, 20 mahasiswa, maupun nanti mahasiswa yang tidak ikut sosialisasi hari ini, itu ada di antara kalian yang berinisiatif, ya, punya kemauan yang kuat untuk mengikuti skema-skema yang tadi sudah disampaikan. Nah, demikian dari kami. Waktu selanjutnya saya kembalikan ke Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Erna atas penjelasannya tadi ya, untuk pelajar yang bagian luar negeri. Baik, kita masuk ke sesi diskusi ataupun tanya jawab. Harapannya banyak mahasiswa yang bertanya di sini. Monggo teman-teman mahasiswa, kalau ada yang mau bertanya, bisa lewat chat ataupun langsung open mic, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak, Bu, saya ingin menanyakan terkait yang tadi program yang ISMA, itu kira-kira semisalkan Pak untuk persiapan pemberkasannya, kira-kira boleh nggak Pak sama Bu kita daftar dua-duanya untuk persiapan yang ICT sama yang ISMA itu? Atau semisalkan sudah diterima yang ICT gitu Bu, ternyata kan kita ngajuin juga yang ISMA gitu, apakah harus ditarik salah satunya itu, atau memang harus persiapkan di satu berkas untuk satu, di salah satunya aja gitu Bu, ISMA atau enggak ICT gitu? Langsung saya jawab ya, Mas Agus nih. Ya, monggo. Ya, kalau memang berminat ikut ICT ataupun SMA, saya cenderungnya ini kan sebenarnya berkasnya itu yang disiapkan sama, ya, sama, hanya kemudian transkrip syarat TOEFL-nya yang berbeda. Kalau ICT itu 450, kalau ISSMA tadi 550. Sehingga nanti silakan disiapkan saja berkas tersebut. Kemudian mau mengambil yang mana, itu nanti sebenarnya akan kembali ke sebenarnya ke prodi juga nanti. Akhirnya prodi itu akan berhasil mendapatkan partner untuk ICT atau tidak. Karena terkait dengan daring tadi ya. Daring itu kemudian kita juga masih mencari-cari mitra yang siap untuk dikunjungi ya, secara daring itu. Sehingga kalau saya berharap itu nanti mah peluangnya mungkin lebih ke SMA tadi. Ya. Walaupun nanti kalau memang berminat di ICT, kalau memang ada peluang ya nanti akan akhirnya kembali ke ini juga, ke apa TOEFL-nya memungkinkan yang mana ya. Kalau memungkinkan yang dua-duanya itu. Nah, tadi sudah saya sampaikan ya, untuk beasiswa ini itu meliputi 10.000 ya tadi ya, yang ke luar negeri. Kalau yang dalam negeri itu saya lupa 100.000 itu berapa itu? Ada banyak itu. Tadi saya membaca tapi lupa. Itu. Demikian Mbak Miranda.
Apakah bisa diterima? Sudah jelas? Bisa, Bu. Bu, misalkan mau bertanya lagi, boleh tidak, Bu? Boleh, silakan. Terkait kuota yang 10.000 itu, Bu, itu dari Indonesia atau ada kuota tertentu gitu, Bu, di setiap instansi kampus? Kira-kira perwakilannya berapa? Kalau itu kuotanya, Mbak, dari seluruh Indonesia, Mbak. Dan tidak dibatasi. Tidak dibatasi per perguruan tinggi itu berapa. Sehingga dari yang sementara ini, info sementara ini dari salah satu prodi itu ada yang mengirimkan 10 mahasiswa. Nah, ada juga yang mengirimkan 6 mahasiswa. Tapi memang kemudian sekarang ini masih dalam proses menunggu hasil TOEFL itu. Sehingga memang kalau TOEFL itu kan kalau yang ECT itu kan bisa disetar dengan ini ya, menggunakan TOEFL dari ADAC ya. Tapi kalau IESMA ini, setahu saya ini harus dari lembaga yang lebih tinggi lagi, yang lebih kredibel lagi. Itu, yang lebih resmi lagi. Bisa pakai TOEFL atau bisa pakai IELTS. Dan biasanya itu kan makan waktu 1 atau 2 minggu. Sehingga memang perlu cepat-cepat untuk tes nih, Mbak. Tapi sebelum menunggu hasil tes, itu ada baiknya menyampaikan ke prodi ya tentang keinginan tersebut, karena nanti dari prodi itu nanti informasi keinginan mahasiswa tadi itu akan kita sampaikan ke KUI, dari KUI itu kemudian dikirim ke Dikti. Jadi ini sepertinya menjadi apa ya, semacam pemetaan awal dari Dikti terkait animo mahasiswa yang ikut kegiatan ini. Nah, bisa jadi nggak tahu nanti bisa jadi dari data yang ada itu kemudian akan ada kebijakan-kebijakannya. Kadang-kadang kayak gitu ada kebijakan kemudian menambah atau mengurangi. Kalau mengurangi maksudnya enggak ya. Bisa jadi akan menambah atau bagaimana. Nah, makanya saya berharap kalian optimis ya. Kalau yang memang punya keinginan yang besar untuk merasakan belajar di luar negeri, itu silahkan kalian menyampaikan ke prodi. Terlepas nanti apakah TOEFL nanti kalian sampai ataukah tidak. Tapi peluang itu diambil dulu, ya. Sehingga nantinya harapannya peluang tersebut tidak akan lepas nanti. Nah, kita sudah duluan, ya. Kita sepertinya sudah mengambil tiket duluan lah. Ya. Itu Mbak Mirannya. Ya Bu, terima kasih Bu atas penjelasannya. Nanti ikut ya Mbak Miranda ya. Iya Bu, kepengen Bu. Pengen banget yang ini semua Bu. Iya, saya sendiri tidak menyangka. Jadi saya dulu pernah, karena saya berkeluarga ya. Kalau kalian kan masih muda sekali ya. Saya dulu mikir, saya sampai curhat ke teman saya itu, Prof. Dwi. Saya itu tidak berminat ikut, karena saya dulu melewatkan peluang-peluang beasiswa dari luar itu ya, karena saya sudah berkeluarga untuk mengambil program-program semacam ini. Tapi kenapa saya itu dipaksa harus mengambil beasiswa itu. Gitu ya. Dan ternyata kemudian sudah mendapatkan beasiswa, ternyata waktunya panjang, tidak hanya 6 bulan tapi hampir 2 tahun. Gitu ya. Sama teman saya itu bilang, insya Allah itu nanti akan sangat bermanfaat bagi Bu Erna sendiri atau bagi UAD. Dan alhamdulillah, insya Allah itu ternyata itu saya rasakan. Ternyata belajar di luar negeri itu membuka banyak wawasan, gitu ya, termasuk juga budaya, termasuk bahwa ternyata nilai-nilai Islam itu kemudian banyak diaplikasikan itu malah justru dari negara-negara non-Muslim ya. Terlepas ada juga negatif-negatifnya juga banyak juga. Seperti itu, Miranda dan teman-teman semua. Silakan ada yang lainnya.
Ini Pak Agusnya izin, Bu. Saya ganti sebentar. Jadi bagi para mahasiswi yang ingin tanya, silakan dilanjutkan masih dalam forum diskusi. Ada? Apa keterangannya mungkin sudah jelas sekali ya, Bu? Oh, ini Pak Adi menggantikan Pak Agus. Pak Agus ya. Ini Pak Adi ini termasuk PIC untuk penelitian ya Pak Adi. Ya, ini dalam proses juga. Yang kemarin sudah mulai kita komunikasikan dengan CV Rumah Mesin. Kalau CV Rumah Mesin itu ada di Jogja, sehingga kalian bisa melakukan penelitian dan belajar banyak hal di sana, di Rumah Mesin, Jalan Bantul. Silakan yang ingin menanyakan sesuatu. Masih ada PIC-nya, ini Bu Sinta dan juga Bu Erna yang mewakili Bu Aster. Yang berminat luar negeri baru 1 orang ini. Ayo, siapa lagi? Kalau yang berminat ke dalam negeri, ambil permata itu siapa saja? Ada? Saya, Bu. Siapa? Saya itu siapa enggak? Mas Saya, siapa? Bu. Mas Budi. Oh, Mas Budi, ya. Nanti kalau yang dalam negeri itu nanti akan ada Ngapunten Bu Erna, suaranya termute. Jadi harus seperti sudah disampaikan Bu Sinta tadi, untuk yang di dalam negeri itu perguruan tinggi mana saja yang bisa diambil, mata kuliahnya apa saja, itu baru nanti menyusul ya Bu Sinta ya. Nanti. Nggih, leres Bu. Karena baru proses pendataan di PD Dikti. Selain Mas Budi, siapa lagi yang punya keinginan? Saya, Bu. Oh, Mbak Anggreni. Mbak Anggreni pengen ambil apa, Mbak? Yang dalam negeri, Bu. Nah, pengennya mengambil di mana? Di mana aja, Bu? Di pulau mana? Tuh ditanya Pak Adi di pulau mana? Kalau boleh daerah timur, Bu, mumpung masih di sini. Oh, Mbak Anggreni asalnya mana? Di Papua, Bu. Papua ya. Papua itu sekarang ada teknik kimia baru di sana. Apa namanya yang Muhammadiyah di sana itu? Ada kan, Mbak? Muhammadiyah Sorong sepertinya, Bu. Ahmad Sorong ya. Ya, Bu. Nanti dimungkinkan sebenarnya kalau dengan program ini kalian mengambilnya itu mata kuliah itu tidak hanya mata kuliah teknik kimia, tapi bisa juga mata kuliah prodi yang lain karena terkait ketersediaan mata kuliah yang ada. Dan nanti memang kewajiban bagi prodi untuk merekognisi. Jadi tidak perlu khawatir nanti akan diakui mata kuliah tersebut. Gimana Mbak Anggreni, udah puas dengan penjelasannya? Atau ada yang mau dituju? Sudah ada bayangan yang mau dituju di daerah timur? Baru memikirkan, Pak, lagi baca-baca modul, Pak. Oh, iya. Indonesia Timur itu kalau teknik kimia ada juga dari ini Mbak Umi.
Universitas Muslim Indonesia di Makassar itu ada. Kalau yang Bosowa itu ada nggak ya? Setahu saya itu sih yang ada. Permisi, Bu. Silakan Mbak Alfitra. Oh iya, Pak. Ini Bu, saya mau bertanya aja tadi. Jadi di setiap universitas itu tidak ada batasan untuk mengirimkan berapa banyak mahasiswa seperti itu ya, Bu? Kalau untuk pertukaran mahasiswa yang dalam negeri dan untuk SMA tidak ada batasan, Mbak. Yang ada batasan itu yang ICT, yang International Credit Transfer tadi, yang modelnya daring. Tapi kalau yang pertukaran pelajar Permata Merdeka dan yang satunya lagi tadi SMA tadi tidak ada batasan. Jadi ini peluang besar. Kalau tahun yang lalu Permata Sakti itu hanya dibatasi itu maksimal per prodi tadi hanya 1. Kemudian akhirnya kita bisa meloloskan 2 mahasiswa kita itu. Kalau sekarang sudah dibuka pintunya lebar-lebar itu. Nggak tahu ini LPDP ini baik sekali nih ya tahun ini. Kayaknya baru banyak dananya kayaknya. Apa mungkin karena tahun kemarin kurang terserap kemudian dipindahkan ke tahun ini atau bagaimana? Itu peluang besarnya. Tadi tuh saya sempat dengar, Bu, yang ada Ibu, kalau misalnya ada kuotanya tuh nanti bakal misalnya lebih dari kuota yang sudah dibatasi, nanti bakal ada seleksi. Yeah. Ibu bilang tadi. Nah, seleksinya itu kira-kira berupa apa ya, Bu ya? Itu nanti mestinya seleksi berkas, Mbak. Tadi gitu kan di seleksi berkas dan saya tidak tahu nanti itu teknis dari KUI ya. Tapi kalau selama ini kalau di prodi sendiri, jikalau ada peluang semacam itu nanti seleksinya ada 2 macam. Yang pertama adalah seleksi administrasi terkait tadi batas-batas minimal misalnya IPK kemudian TOEFL apakah sudah terpenuhi. Kemudian yang kedua adalah wawancara. Wawancara itu sebenarnya untuk mengetahui kesiapan mahasiswa kita untuk mengikuti sistem pembelajaran di luar. Itu sih, Mbak. Oh begitu, baik Bu. Terima kasih Bu penjelasannya. Sama-sama. Silakan yang lain, mungkin yang tertarik ke luar negeri ini, yang ditunggu-tunggu, baru 1 pertanyaan. Pak Adi ini juga pengalaman di luar negeri jauh lebih lama daripada saya. Berapa tahun Pak Adi? Berapa tahun Pak Adi? Saya 7 tahun, Bu. Itu kan udah ngelotok itu Pak Adi. Sudah terbiasa makan ikan ini di sana Pak Adi ya. Luar biasa, Bu. Bu, saya ingin bertanya lagi, Bu. Silakan, Mbak Miranda. Terkait tadi yang ISMA itu, kan di situ ada yang disebutkan Bu yang syarat dari LOA itu ya Bu, dari PT tujuan yang untuk nanti dilaksanain. Nah Bu, kira-kira dari misalkan dari instansi yang kita mau tuju nanti yang di luar itu Bu, kira-kira sudah ada listnya memang dari yang mengadakan atau memang ada nanti dari kami sendiri bisa milih gitu Bu? Ya, terkait dengan LOE tadi ya Mbak ya. Mohon maaf tadi itu saya itu ada salah tempat itu ya. Jadi saya tadi mendapatkan materinya tadi jam 11:30 dari Bu Ayu. Belum sempat saya lihat sampai akhir memang. Itu kelalaian saya. Jadi kalau LOE itu diperlukan untuk ICT, skema ICT. Jadi ada yang kebalik tadi. Nah kalau yang dengan SMA itu tidak perlu LOE, karena nanti kalian kan apply ke Dikti, ya langsung apply ke Dikti dan Dikti itulah yang bekerja sama dengan perguruan tinggi mitra. Jadi
justru mitra itu perguruan tinggi itu yang kemudian mengajukan diri ke Dikti. Mereka menerima mahasiswa dengan jumlahnya sekian, misalnya itu dari sana, sehingga tidak perlu kita bikin LOE. Kalau yang LOE itu untuk skema ICT, ya, internasional credit transfer tadi, karena memang yang LOE itu kan basisnya, dasarnya itu adalah kerjasama antara perguruan tinggi dalam hal ini UAD dengan perguruan tinggi mitra, bukan antara Dikti dengan mitra. Begitu Mbak. Jadi kalau LOE itu kemudian kalau nanti yang ICT tadi, kalau memang nantinya dimungkinkan, itu nanti tentu prodi yang akan membantu untuk mencarikan LOE tadi. Itu Mbak. Demikian Mbak Miranda, apakah sudah jelas atau masih ada pertanyaan lagi? Iya Bu, terkait tadi yang sempat Ibu bilang bahwa dari tes TOEFL untuk yang eventnya IISMA itu, berarti kan beberapa lembaga TOEFL yang memang biasanya dipakai buat beasiswa keluar kan Bu? Berarti yang dari UAD yang itu Bu, yang lembaga yang bahasain di UAD berarti nggak bisa dipakai ya Bu TOEFL yang itu? Itu yang untuk ICT bisa Mbak. Jadi kalau untuk beasiswa ke luar negeri itu kan sepertinya mungkin ada sertifikat tersendiri bagi lembaga bahasa ya untuk mengeluarkan itu. Jadi ada listnya mungkin ya. Saya kurang paham, nanti bisa kalau memang dibutuhkan informasi itu nanti bisa saya bantu tanyakan ke KUI. Nanti lembaga bahasa mana yang recommended ya, direkomendasikan untuk mengikuti tes itu. Kalau mau ikut yang IISMA tadi, yang TOEFL-nya 550 tadi. Tapi kalau yang ICT itu yang 450 itu bisa menggunakan hasil tes dari Ahmad Dahlan Language Center, ADLC. Gitu Mbak Miranda. Ya baik Bu, terima kasih Bu. Ya nanti japri aja kalau butuh ya. Iya Bu. Barangkali dari HMTK-nya ada pertanyaan ini. Nggak ada ya? Yang sudah pada siap-siap mau buka ya Pak Adi. Oh iya. Mau siap-siap masak kali bantu ibu sama ibunya memasak atau siap-siap nyari di luar nih. Kalau yang IISMA itu ini ya Bu ya, apa namanya, hanya 6 bulan juga ya? Ya, 6 bulan. 6 bulan Itu juga. sudah ada jadwalnya nggak ya? Salah, itu September sampai Desember man, jadi ya nggak sampai 6 bulan full ya. Kalau di luarnya ya, September, Oktober, November, Desember, hanya 4 bulan ya. Jadi 6 bulan itu termasuk persiapannya ya. Persiapan sampai kemudian pelaporan dan yang lainnya. Deadline-nya kapan Bu ya, kalau yang di SMA ini? SMA itu kalau informasi awal keinginan itu tanggal 8 Mei. 8 Mei. Kemudian kalau syaratnya tadi, pengiriman syarat itu 10 sampai 21 Mei. Oh iya. Berarti 21 Mei tutup teman-teman, para mahasiswa ya. Jadi diperhatikan. Itu sudah cap pos mungkin kalau sampai ke sana itu. Jadi yang mau melamar ke Boston, ada yang mau ke Boston nih mungkin. Itu nanti dikirimnya ke via email ke KUI ya, email KUI. Karena nanti itu kenapa perlu dikirim ke KUI, karena nanti dipakai untuk mendapatkan surat rekomendasi. Ya. Jadi kalau yang mau ke SMA itu perlu rekomendasi dari universitas.
Jadi nanti universitas akan membuatkan surat rekomendasi. Dari surat rekomendasi itu kemudian kalian pakai untuk mendaftar di webnya Dikti. Ibu, ya. Kalau misalnya sudah sampai batas terakhir pendaftaran, terus hasil TOEFL-nya belum keluar gimana, Bu? Ya, berarti artinya Mahesa mengundurkan diri, nggak masalah. Karena kan tidak tahu kan, namanya itu kan bagian dari ikhtiar. Jadi memang tadi yang disampaikan memang possibility ya, kemungkinan mahasiswa yang ikut itu kira-kira berapa sih? Jadi itu kayaknya pihak Dikti pengen tahu nih. Nggak tahu apakah kemudian akan ada kebijakan misalnya tadi apakah memperbanyak kuota atau memperpanjang waktu pendaftaran atau apa kayak gitu kan, kita nggak tahu mereka menggunakan data itu untuk apa, tapi mereka menginginkan data itu dari universitas gitu Mbak Alfitra. Jadi itu bagian dari memang usaha ikhtiar kita ya, dan memang itu juga bagian dari pembelajaran ya, pembelajaran. Memang kalau mau keluar itu perlu menyiapkan perintilan-perintilan seperti itu, dan kemudian terkadang kita siap-siap dengan deadline. Kadang deadline-nya itu nanti kalau misalnya sudah masuk akhirnya diterima misalkan, kemudian oh ternyata harus mengurus visa tanggal ini, harus ke sini tanggal ini, kayak gitu tuh kadang waktunya mepet-mepet, dan itu kita tidak bisa mengeluh, nggak boleh mengeluh. Oh kok ngaruhnya pemerintahnya mendadak sih. Nah itu memang bagian dari pembelajaran ya, pembelajaran bagi kita supaya bagaimana kita itu siap dalam kondisi siap dengan keadaan apapun. Itu bagian dari pembelajaran soft skill. Ya. Bagaimana kemampuan kalian untuk beradaptasi. Ya. Karena nanti kalau kalian nanti di dunia kerja itu hal seperti itu nanti akan banyak dijumpai ya nanti bisa tanyakan ke Bu Sinta, Pak Adi, itu kadang dosen pun kadang terkena deadline seperti itu. Harus gercep ya Bu ya? Ya seperti itu, dan nggak boleh mengeluh dan mentalnya siap. Nah ini termasuk bagian dari penyiapan seperti itu. Masuk juga bagian misalnya harus komunikasi dengan orang luar seperti apa, harus komit dengan deadline. Nah itu bagian yang saya rasakan itu salah satunya itu kalau kita bekerja sama dengan banyak pihak, dengan baik luar maupun dalam, itu salah satu kemampuan yang harus kita jaga itu ya, itu adalah komitmen untuk melaksanakan kerja tepat waktu ya. Dan kemudian kita melakukan apa yang kita ucapkan ya. Artinya itu nanti akan muncul trust, kepercayaan dari orang lain, pihak lain. Nah kalau begitu kita melanggar itu nanti kepercayaannya akan turun. Ya. Nah, turunnya berapa persen itu yang nantinya tiap-tiap pihak beda-beda. Itu. Siap Bu, siap. Terima kasih Bu. Sama-sama. Mbak Alfitra sudah tes TOEFL? Kalau untuk tes TOEFL itu yang pertama untuk masuk UAD sudah pernah Pak, tapi berapa? Dulu berapa? 4 berapa ya Bu? Saya lupa juga soalnya hasilnya tuh kemarin disebarkan lewat mana juga saya nggak tahu. Saya juga tahu hasil saya itu dari teman saya kemarin Bu. Pengalaman kakak angkatan itu ada yang karena ini ada terkait dengan mau lulus ya, lulus kan minimal 400 itu. Tes pertama itu kurang dari 400. Kemudian dia belajarnya hanya berapa minggu, nggak sampai minggu. Kemudian bisa naik 500 lebih itu. Luar biasa itu, saya sendiri heran. Dan kemudian oleh Pak Dekan itu dia diminta menyampaikan ke teman-teman waktu ada yudisium. Waktu itu yudisiumnya masih offline ya, itu bagaimana kiat dia mendapatkan nilai setinggi itu, lompatannya benar-benar sangat jauh itu, lebih dari 100 poin itu
500 lebih tinggi dari TOEFL saya kayaknya itu. Akhirnya rahasianya apa itu, Bu? Ya, itu belajar itu. Tapi saya nggak ikut. Saya kalau waktu yudisium itu kan yang hadir hanya Pak Dekan dengan mahasiswa. Jadi saya nggak ikut. Saya diceritain ya. Wah, ini nanti saya saya minta untuk menceritakan ini. Saya lupa menanyakan itu. Sebenarnya itu bagus sekali itu. Bisa itu. Tapi kalau pengalaman saya pribadi dulu, saya juga kalau saya lompatannya tidak begitu jauh, 60 poin atau berapa dalam waktu nggak sampai 1-2 bulan, nggak sampai ya. Itu saya belajar malam setengah atau 1 jam gitu. Itu bisa ternyata. Nah, kalau umur kalian itu kan daya tangkapnya kan lebih cepat, apalagi sekarang fasilitas untuk belajar itu sangat mudah didapatkan dengan internet itu ya, dari YouTube atau yang lainnya itu. Insya Allah tidak ada yang tidak mungkin bagi kalian. Gampang untuk jumping itu. Asalkan tadi dengan niat, kemudian ikhtiar yang sungguh-sungguh disertai dengan tawakal. Tawakal itu ternyata tidak hanya di akhir, tapi di prosesnya itu, dalam perjalanan kalian mendapatkan hasil itu, tawakal itu menyertai. Jadi kita tetap menggantungkan ke Allah bahwa semua usaha, semua ikhtiar yang kita lakukan itu sebenarnya tidak lepas dari kemudahan dari Allah. Jadi kalaupun misalnya kita berhasil, itu sebenarnya keberhasilan itu bukan dari kita, karena dari Allah. Itu sih sebenarnya. Ya. Sepertinya sudah hampir asar nih Pak Adi. Ya, mungkin ada satu pertanyaan lagi kali yang ingin disampaikan. Oh ya Bu, untuk ICT itu living cost memang tanggungan sendiri ya Bu ya? Kalau ICT nanti saya cek lagi Pak, ya. Karena kalau kemarin itu yang info yang dari yang ada di punyanya Mbak Bu Ayu itu ada juga ada visa, ada macam-macam juga. Living cost juga ada. Kayaknya sepertinya ada tapi berapa nominalnya nanti perlu kita cek lagi Pak. Yang dalam negeri itu namanya apa Bu? ICT bukan ya? Bukan ya, ICT itu luar negeri tapi dengan mitra kita. Oh iya. Kalau yang tadi yang dalam negeri itu yang Permata Merdeka yang tadi disampaikan. Maksud saya yang Permata Merdeka itu living cost tanggungan sendiri ya Bu ya? Tadi ada 700.000 tadi Pak. Oh 700.000. Iya. Lumayan tuh. Iya. 700.000 kalau mengambil di 30. Dan ada itu beasiswa bantuan SPP itu ya, yang 2,4 juta. Istilahnya apa tuh Pak? Bu Sinta tadi? Istilahnya sendiri. UKT Bu. UKT ya. UKT itu seperti yang bidik misi sama ada ya. Biaya akomodasi kalau nanti mereka jalan-jalan mengulik budaya daerah itu ada 800.000 kalau tidak salah tadi. 1 semester atau per bulan, Mbak? 1 semesternya itu ya. Bisa untuk sekali jalan itu ya, nanti untuk lihat budayanya 800.000 habis. Tapi kalau di tempat ya sisa banyak apa Adri? Ini budayanya langsung ke tempat-tempat wisata yang terkenal di sana gitu, jadi habis shoppingnya. Baik, barangkali para mahasiswa semua, kalau memang TOEFL-nya belum mencapai 550 yang seperti program IISMA itu, mungkin bisa diturunin dikit ikut yang ICT yang bekerja sama dengan mitra. Kalau belum bisa juga turunkan lagi untuk Permata Merdeka nih pakai TOEFL juga nggak Bu? Enggak perlu Pak, IPK saja. Nah, jadi yang kalau tetap mau bepergian, mau merasakan suka melihat bagaimana perguruan tinggi lain gitu ya, atau tertarik dengan satu studi
hanya ada di sana, misalnya di Sulawesi Utara tentang kelautan misalnya. Nah itu mungkin atau sesuatu yang unik-unik, itu bisa langsung daftar karena pendaftaran masih terbuka. Ini semua sama Bu, diseragamkan sampai tanggal 21 Mei. Kalau itu beda, Bu Sinta Kalau yang yang paham tadi Permata Merdeka, Permata Merdeka sampai tanggal 2 Juli, Pak. Masih sampai lama. oh yang Permata Merdeka, Iya. 2 Juli ya. Nah, ini masih ada kesempatan untuk berpikir bagi para mahasiswa yang mungkin mau semester depan ikut belajar di perguruan tinggi lain, silakan ya. Mungkin mau ke Sumatera Utara, USU ya, atau mau ke Palembang, atau mau ke mana misalnya Aceh yang belum pernah dijangkau, lumayan ya mungkin ke sana itu. Tapi ya mungkin dari prodi juga kita menghimbau mungkin ya Bu ya, jangan sampai terlalu jauh yang mata kuliah yang diambilnya gitu. Nanti repot sendiri. Misalnya sastra sastra daerah setempat gitu. Sastra daerah setempat beserta turunan-turunannya sampai 15 SKS. Nah, itu nanti repot juga yang dari sininya nantinya. Barangkali itu aja karena sudah waktunya saya kembalikan kepada Bu Sinta dan Bu Erna sekaligus kedua hanya menutup acara ini. Terima kasih. Silakan Bu Erna. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Adi yang sudah berkenan hadir di sini, menambah materi dan juga tadi menggantikan Pak Agus sebagai MC. Nah, kita berharap dari sosialisasi yang dilaksanakan hari ini akan menimbulkan minat dari mahasiswa kita semua untuk berperan di salah satu skema kegiatan pertukaran mahasiswa maupun nantinya program-program kegiatan pembelajaran lain yang terkait dengan MPKM. Kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini dengan harapan mahasiswa yang ikut ya pada sosialisasi hari ini menyampaikan ke teman-teman yang lain terkait dengan materi yang sudah kita sampaikan hari ini. Terima kasih atas kehadiran Pak Adi, Bu Sinta, dan mahasiswa semua. Selamat meneruskan ya, puasa, menjalankan semua ibadah di bulan Ramadan ini, terutama di akhir Ramadan ini. Mudah-mudahan nantinya dari ibadah yang kita jalankan itu menjadikan kita semua menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup bersama dengan membaca doa penutup majelis. Dan kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hostnya jadinya nggak ada ya, sendiri-sendiri nih.